Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar dari Daniel dan Yusuf, orang-orang salehnya Tuhan yang tidak menyerah terhadap tantangan dan godaan yang akan menghancurkan relasi mereka dengan Tuhan, identitas mereka sebagai umat Allah dan kehidupan kudus mereka. Dengan komitmen untuk hidup benar, iman dan kreativitas menghadapi tantangan, tegas terhadap godaan, Daniel dan Yusuf berhasil menjaga relasi mereka dengan Tuhan, menjaga identitas mereka sebagai umat Allah, dan menjaga kekudusan hidup mereka. Selanjutnya, mari kita belajar dari seorang tokoh perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang tetap setia menjadi pemberita Injil sekalipun ia banyak menderita dan dipenjarakan. Kita dapat membaca kisahnya di dalam surat Filipi pasal 1. Dari ayat-ayat Filipi pasal 1, kita melihat beberapa kunci dari keberhasilan Rasul Paulus tetap setia memberitakan Injil. Yang pertama adalah komitmennya. Rasul Paulus memiliki komitmen yang kuat untuk memuliakan Kristus, baik dalam hidupnya maupun dalam matinya. Rasul Paulus, dia berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 19-20, Rasul Paulus menuliskan, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Yang kedua, Rasul Paulus, dia memiliki perspektif yang benar terhadap penderitaan dan tantangan yang dihadapinya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 12-18, Rasul Paulus menuliskan, "Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita." Yang ketiga, Rasul Paulus, dia berpengharapan teguh. Dalam Filipi pasal 1 ayat 20, kemudian ayat 25 dan 26, Rasul Paulus menuliskan, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu."
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas teladan Rasul Paulus bagi kita, agar kita dapat berhasil dalam melayani Tuhan di tengah-tengah tantangan dan hambatan dari dunia dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus berkomitmen untuk memuliakan Kristus melalui kehidupan kita, bahkan melalui kematian kita. Kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kita harus mempunyai perspektif yang benar terhadap penderitaan, bahwa seringkali Tuhan memakai penderitaan kita justru untuk mengembangkan pelayanan kita. Dan kita harus berpegang teguh pada Tuhan, bahwa melalui pelayanan kita, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita semangat untuk Tuhan. Kita tidak mau menyerah menghadapi tantangan, bahkan hambatan dalam pelayanan. Kita mau berkomitmen untuk Tuhan. Kita mau memiliki perspektif yang benar terhadap penderitaan kita dan teguh berpegang pada pengharapan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.